Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Begitu juga yang mengikuti secara live streaming, selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah di sore hari ini. Sebelum kita memulai acara kebaktian Minggu kita sore hari ini, terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kita memuji Tuhan dengan buku nyanyian nomor 574 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 213 ayat 1 dan 4.
Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ke-16 setelah Trinitatis ini, yaitu hukum Taurat ke-9 dan maksudnya. Hukum Taurat yang ke-9. Janganlah mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 179 ayat 1 dan 7. Diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dengan buku nyanyian nomor 456 ayat 1 dan 2.
kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu dari kitab 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 14. Kita baca secara responsoria. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dengan buku nyanyian nomor 666 ayat 1 dan 4. Kasih dan damai yang
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta di minggu ini. Shalom. Selamat hari Minggu dihamu amanami nanami na beribadah di Gereja On Songoninang melalui live streaming. Sore ini kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 2 Oktober 2022. Yang pertama, pelayanan. Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu hari ini tanggal 2 Oktober 2022 adalah Minggu ke-6 setelah Trinitatis, dengan topik minggu tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan marpasohotan asini rohani Tuhani. 1-2 berita anak lahir. Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, Tuhan telah mengaruniakan anak ketiga perempuan di keluarga S.O. Siahaan SH, Ibu Dr. M. Boris Hombing dari Wik Kramat Jati 1. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan kedua orang tuanya. 1-3 rencana pernikahan. 1. Pemberitahuan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara David Osvaldo Inasito Sitanggang, SST, PAMA, anak dari Bapak O Sitanggang, Ibu RL Boru Raja Guguk, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati, dari Wik Rambutan 1, dengan tunangannya Justin Helgana Boru Situmorang, AMD MSM, putri dari Bapak Situa J Situmorang, Ibu Tiurlan Boru Sihotang, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati, dari Wik Kalisari. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 pukul 8 waktu Indonesia WIB di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Pemberitahuan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Martin Yansen Parluhutan Simanukalit, anak dari Bapak John Yandar Simanukalit almarhum, Ibu Nur Hitaria Boru Hutagalung, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati, dari Wik Kalisari, dengan tunangannya Yohana Oktavia Boru Panggabean, putri dari Bapak Samuel Panggabean, Ibu Rospita Boru Nababan almarhum, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati, dari Wik Rambutan 1. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Tuhan memberkati. 1-4 penerimaan calon guru sekolah minggu. Pada minggu tanggal 9 Oktober 2022 dalam kebaktian pukul 10 waktu Indonesia Barat, gereja akan melaksanakan penerimaan calon guru sekolah minggu menjadi guru sekolah minggu atas nama 1. Bernard Gok Lasroha Siregar. 2. Pesta Dinar Boru Manurung. 3.
Hana Friska Dewi Boru Siahaan. 4. Matasia Evelyn Carolina Boru Manurung. 2. Pelayanan Koinonia. 21. Ibadah Minggu Remaja. Sesuai dengan keputusan rapat sermon Parhalado pada tanggal 13 September 2022, maka ibadah minggu untuk remaja ada perubahan dari pukul 11.30 menjadi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Perubahan ini berlaku mulai minggu ini tanggal 2 Oktober 2022. 2.2 Seksi Paropuan Punguan Ina. Sesuai program kerja Punguan Ina tahun 2022 akan melaksanakan kebaktian Padang pada hari Minggu ini tanggal 2 Oktober 2022 pukul 9 waktu WIB sampai dengan selesai bertempat Buperta Cibubur didampingi oleh Pendeta Ernawati Boru Hasugian STH MM. 2.3 Seksi Paropuan Punguan Inahana. Sesuai program kerja Punguan Inahana tahun 2022 dalam rangka ulang tahun yang ke-33 pada Minggu tanggal 2 Oktober 2022 akan melaksanakan sebagai berikut. 1. Melayani di minggu ini tanggal 2 Oktober 2022 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. 2. Mengunjungi panti asuhan El Safan di Jalan Betung Raya, Pondok Bambu pada tanggal 5 Oktober 2022 yang didampingi oleh 4 pendeta HKBP Kramat Jati. 2.4 Pelatihan Tagading. Sesuai program kerja Seksi Sekolah Minggu dan Seksi Remaja tahun 2022 akan melaksanakan pelatihan Tagading. Dalam pelatihan tersebut dibutuhkan peserta sejumlah 10 orang dan membayar iuran sebesar 25.000 per peserta yang dibuka mulai tanggal 2 sampai dengan 8 Oktober 2022. Untuk informasi dapat menghubungi Saudara Bonita Boru Simangunsong, nomor HP 0812 1859 1860 dan Saudara Thomas Sormin, nomor telepon 0896 5581 0633. 2.5 Kor Joshua Lansia. Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, punguan Kor Joshua Lansia telah diterima di dalam sermon Parhalado atas pembentukan punguan Kor Joshua Lansia yang berinduk ke seksi lansia dan hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 resmi diwartakan. 2.6 Anggota Jemaat Pindah. Mulai hari ini Minggu 2 Oktober 2022 telah pindah anggota jemaat yaitu keluarga Dr. Andus F. Mauliate Napitupulu, Ibu Marta Borusitorus dari Jemaat HKBP Wik Condet Batu Ampar pindah ke HKI Cililitan Mayasari, Jakarta Timur. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja yang baru. 3. Pelayanan Diakonia. Sesuai program kerja Dewan Diakonia Seksi Kesehatan tahun 2022 akan melaksanakan donor darah di HKBP Kramat Jati yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022. Dimulai pukul 9.30 WIB sampai dengan selesai. Tempat HKBP Kramat Jati, Ruang Klinik Marturia. Dihimbau kepada semua jemaat supaya ikut menyumbangkan darahnya. Setelah selesai pembacaan warta pengurus Dewan Diakoni akan menyampaikan tentang donor darah. Lain-lain. 4.1 Rapat evaluasi program. Pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 pukul 16 WIB sampai dengan selesai akan dilaksanakan rapat evaluasi program kerja semester 1 tahun 2022 di gereja. Diundang semua Parhalado supaya mengikuti rapat tersebut. Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, MPA, dan penata layanan supaya mempersiapkan bahan rapat tersebut. 4.2 Parkir kendaraan. Dihimbau kepada jemaat yang dekat dengan lingkungan gereja supaya tidak membawa kendaraan pada saat HUT ke-58 Lahun dan Gotilon HKBP Kramat Jati pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022.
4.3 Persembahan. Pada hari ini tanggal 2 Oktober 2022 di kebaktian pagi, siang, dan sore kita akan mengumpulkan persembahan kedua ke kantor pusat dan perpuluhan. Persembahan tersebut akan disampaikan setelah khotbah melalui amplop persembahan dan telah disediakan gereja. 4.4 Sumbangan. Pengurus gereja melalui MPA menerima sumbangan berupa 5 set tempat tisu dari orang tua sekolah minggu. Para hadirin mengucapkan terima kasih kepada orang tua sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. 4.5 Warta yang belum dibaca dapat kita baca melalui WA group yang dikirim di Wikta masing-masing. 46 Huria di dalam Yesus Kristus. Kita akan baca surat dari Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar sebagai berikut. Huria Kristen Batak Protestan HKBP. Priest Release. Pernyataan Eporus HKBP mengenai bencana gempa bumi yang mengguncang Tapanuli Utara dan sekitarnya. Kami Eporus dan segenap pimpinan beserta seluruh pelayan HKBP dengan ini menyatakan turut berduka cita dan prihatin atas keadaan yang menimpa Kabupaten Tapanuli Utara dan sekitarnya. Gempa bumi telah terjadi dengan kekuatan 6 skala Richter yang berpusat di Parmonangan, Tapanuli Utara pada hari 1 Oktober 2022 pukul 2.28 WIB, disertai dengan gempa-gempa susulan sampai pagi harinya. Gempa tersebut tidak menimbulkan kerusakan banyak bangunan dan benda, namun juga menimbulkan korban luka di Kota Tarutung, Siborong-Borong, Air Raja, Huta Tinggi, Parmonangan, dan lain-lain. Banyak bangunan rumah warga jemaat dan masyarakat yang mengalami kerusakan sedang sampai kerusakan tinggi. Sejumlah gereja HKBP seperti HKBP Parmonangan, Sirang Gigit, HKBP Huta Tinggi, HKBP Pasurna Pitu, HKBP Tarutung Kota mengalami kerusakan cukup parah. Demikian pula sejumlah bangunan HKBP seperti Gedung Raja Potas, Rumah Dinas Eporus di Piaraja Tarutung, dan juga Museum Arsip HKBP di Simanarium Sipaholon. Sampai saat ini, HKBP masih terus menginventarisasi kerusakan yang ditimbulkan. Kuatnya gempa yang terjadi pada hari ini membuat masyarakat Tapanuli Utara dan sekitarnya mengalami syok dan trauma, sehingga masih banyak warga jemaat dan masyarakat yang ragu dan takut untuk masuk dan mendiami kembali rumah mereka masing-masing. Kami menyerukan kepada seluruh warga jemaat HKBP dan seluruh masyarakat agar tetap beriman dan berdoa kepada Allah yang berbelas kasih, juga bertolong-tolongan dengan sesama dalam kasih dan kesetia kawanan, dengan tetap waspada serta siaga terhadap gempa susulan yang mungkin terjadi. Untuk meringankan beban para korban, yaitu warga jemaat dan masyarakat serta gereja yang terdampak gempa, kami mengundang ulur tangan dari seluruh saudara-saudara jemaat HKBP, seluruh jemaat HKBP. Bantuan dapat disampaikan lewat rekening kantor pusat nomor BNI nomor 0061 254 153 atas nama kantor pusat HKBP. Bisa menghubungi Pendeta Deborah Purada Sinaga MTH dengan nomor HP 0813 61 398 310 bagian Kadep Diakonia. Pendeta Manaris Simatupang MTH nomor HP 0813 10 996635 Bendahara Umum. Marilah kita mengingat pesan Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dari Galatia 6 ayat 2. Kiranya kasih dan kuasa Allah Tritunggal yang menyertai dan menyelamatkan masyarakat Tapanuli Utara dan Hubang Hasil-Hutan dan sekitarnya. Piaraja Tarutung 1 Oktober 2022
Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditanda tangan. Demikianlah warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B dengan bernyanyi buku nyanyian nomor 447 ayat 1 dan seterusnya. Dari Allah
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menerima firman Tuhan dari kitab Ratapan pasal 3 yang diambil dari ayat 19 hingga ayat 26. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Penghiburan dalam penderitaan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana topik kita pada minggu hari ini, tidak berkesudahan kasih Tuhan. Mari kita melihat topik ini, kenapa harus dikatakan tidak berkesudahan kasih Tuhan. Tentunya ada latar belakang kekuatan untuk meletakkan topik minggu hari ini. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, ratapan ini menggambarkan kondisi keadaan bangsa Israel yang akan segera mengalami penghukuman oleh karena begitu banyak dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan di hadapan Allah Tuhan kita. Pada kitab ini kita akan melihat bagaimana keruntuhan dan yang terjadi pada bangsa Israel. Tentunya nas ini juga menggambarkan bahwa bangsa Israel sedang dalam penderitaan. Di tengah segala sengsara dan penderitaannya, tapi bangsa itu yang akhirnya mengingat bahwasanya Allah dengan segala kasih setianya, Dia tetap memperhatikan bangsanya. Kalau kita melihat tadi di ayat 19 hingga ayat 21, ingatlah akan kesengsaraanku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun. Bangsa itu merasakan bahwa penderitaan itu selalu mengejarnya, menekan dia. Bahkan penderitaan itu seperti racun yang siap untuk membunuhnya setiap saat. Untuk itulah dia berseru kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa mengingat dia, bangsa itu, bangsa yang dipilih Tuhan. Di tengah penderitaan itu, Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, muncullah sebuah keyakinan dalam diri mereka, dalam diri bangsa itu, bahwa Allah begitu penuh kasih dan selalu menumbuhkan pengharapan di hati setiap orang yang mau datang kepadanya. Ini yang selalu dapat kita perhatikan pada setiap kejadian-kejadian yang menimpa kita. Baik penderitaan yang kita alami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Mari datang kepadanya, kepada Tuhan kita. Kita mohon pengampunan kepadanya. Ketika kita menderita
penderitaan apapun itu, tantangan apapun itu, masalah apapun itu, Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, cukup hanya kepada Dia kita datang. Jangan bersandar kepada diri sendiri, jangan bersandar kepada pikiran sendiri, tetapi harus kita mengingat bahwasannya Allah itu adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan kasih-Nya dan kesayangannya, sayangnya itu tidak berkesudahan. Mulai dari pagi sampai seterusnya. Tidak berkesudahan kasih-Nya. Oleh sebab itu, kita tentunya harus berharap akan kasih-Nya, karunia-Nya yang selalu menyertai kita. Karena kita mengingat bahwa ada satu keyakinan dalam diri kita, sehingga kita meyakini bahwasanya Tuhan itu adalah bagian dalam diri kita. Jadi kita tidak bisa terpisah dari Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan semuanya. Kalau kita Bapak dan Ibu menganggap Tuhan itu, firman Tuhan ini adalah bagian dari suatu diri kita, maka kita akan memperhatikan diri kita dan kehidupan kita, sehingga kita jauh dari penderitaan yang akan datang kembali menimpa kita. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, di tengah penderitaan, di tengah kesengsaraan itu, bangsa Israel harus tetap kembali kepada Allah dan mengingat akan kasih Allah kepada mereka. Karena penderitaan yang mereka alami bukanlah sesungguhnya hendak memusnahkan mereka, namun itulah cara Allah. Cara Allah ingin tetap menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan kuasa-Nya, bahwa bangsa itu juga harus senantiasa bersandar dan mengandalkan Dia dalam setiap kehidupannya. Jadi kita yang hidup ini, Bapak dan Ibu, andalkanlah Tuhan. Itu makanya orang Batak selalu kalau masak ikan mas dia pakai andaliman. Andalkan iman. Itu tuh. Jadi bukan asal dipakai itu andaliman itu. Bukan bagaimana supaya enak, tapi memang itulah supaya kita selalu masak apapun itu, makan apapun itu, harus terlebih dahulu berdoa. Jangan karena enaknya terus dimakan. Harus berdoa. Ya. Jadi makanan itu bukan hanya nasi, snack kecil itu juga, makanan-makanan ringan itu juga sebelum dimakan harus didoakan. Banyak kita lupa, yang kita doakan hanya nasi, makanan keras. Tapi kalau ada snack di depan kita, kita lupa, langsung ambil makan, sampai 3 kali sampai puas, ternyata nggak kenyang, orang nggak didoakan. Coba kita berdoa sebelum memakan itu, satu saja sudah kenyang, sesuai dengan keperluannya. Karena itu Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, mari senantiasa hati dan pikiran kita dan keluarga kita, pribadi-pribadi kita, dalam persaudaraan kita, dalam parhuriawan kita, mari kita bersandar hanya kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus, Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang tidak pernah berkesudahan kasih-Nya. Kita harus bersandar dan kita harus mengandalkan Dia dalam setiap kehidupan kita, dalam langkah kita, aktivitas kita, pekerjaan kita yang berwarna sari. Supaya apa? Supaya tidak ada hambatan. Kalaupun ada hambatan, hambatan itu menjadi ringan, tidak seberat yang kita hadapi. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, kita harus yakin dan kita harus berpengharapan akan kasih Allah itu. Kemudian mari kita melihat
Kasih Allah itu ternyata tidak berkesudahan dalam diri kita. Dia selalu memperhatikan kita, dimanapun kita, apapun kekurangan kita, atas dosa-dosa kita, Dia menantikan supaya kita datang kepadanya, supaya kita bersembah sujud, mohon ampun kepadanya, mohon supaya semua dosa-dosa kita dimaafkan olehnya. Saudara-saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus, Bapak dan Ibu, kasih Allah itu digambarkan sebagaimana yang pertama ialah tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Boleh kita melihat di ayat 22 dan ayat 23, dia katakan tadi di situ di firman Tuhan, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi ada sebuah keyakinan dalam ratapan itu. Dalam hening itu ada sebuah keyakinan bahwa Allah itu selalu setia dalam setiap keadaan, bahkan sekalipun umatnya ada dalam penderitaan. Jadi bagaimanapun hidup kita sekarang ini, dalam penderitaan yang bagaimanapun, kita harus mengingat, kita harus meyakini bahwa Allah itu selalu setia dalam penderitaan kita, dalam menyelesaikan semua proses-proses kehidupan kita, dalam proses-proses penderitaan kita, supaya kita tidak menderita. Dia menantikan, menemani kita untuk menyelesaikan itu setiap keadaan kita, bahkan sekalipun persoalan-persoalan yang kita hadapi. Itulah yang pertama. Yang kedua, sebagaimana dikatakan di ayat 24 dalam nas ini, dikatakan Tuhan adalah bagianku. Melalui ratapan ini kita dihimbau, kita diajak untuk meyakini, menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah bagian dari dalam diri kita sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Kristus. Dia berdiam di dalam diri umatnya, Dia berdiam dalam diri kita, karena kita meyakini itu, karena kita percaya, karena kasih-Nya tidak berkesudahan. Yang ketiga, kembali dikatakan dalam ratapan ini, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap padanya, sebagaimana dikatakan di ayat 25 tadi. Yang mau dikatakan di sini Bapak dan Ibu, keyakinan ini sungguh sangat harus kita tanamkan dalam jiwa kehidupan kita, supaya Allah itu selalu memperhatikan umatnya, selalu memperhatikan kita, bangsanya. Kasih, kesetiaan, dan anugerah Tuhan adalah dasar dari semua tindakan Tuhan kepada umatnya. Jadi Tuhan memberikan kasih setianya, Tuhan memberikan anugerahnya, Tuhan memberikan rahmatnya, berkatnya kepada umatnya. Itu semua hanya karena bagaimana manusia itu untuk menyadari Dialah Tuhan yang sesungguhnya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kebaikan Allah haruslah juga menjadi suatu keyakinan penuh bagi kita sebagai umatnya, pengikutnya. Kita harus meyakini itu dengan penuh rasa, dengan penuh keyakinan, berdasarkan iman kita masing-masing dalam mengikuti Dia, Tuhan kita, supaya kita dengan keyakinan kita sebagai umat, sebagai bangsanya, sebagai ciptaannya, kita tetap mengatakan ternyata tidak henti-hentinya, tidak berkesudahan ternyata
kasih Tuhan itu Bapak dan Ibu. Walaupun ada penderitaan sedikit, masalah sedikit, tetapi Tuhan lebih banyak memberikan kasih dan karunia-Nya kepada kita. Oleh karena itu, saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus, tentunya Bapak dan Ibu dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat yang percaya tidak mulus begitu saja. Tidak hanya berjalan begitu saja di dalam kehidupan kita. Pasti kita akan diperhadapkan, pasti kita menjalani tantangan-tantangan kehidupan di dunia yang fana itu. Tapi ingat Bapak dan Ibu, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, bahkan penderitaan yang kita alami. Tapi ingat, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Oleh karena itu, Tuhan dalam hidup kita harus memfokuskan kehidupan kita supaya sangat berarti kehidupan kita ini fokus hanya kepada Tuhan yang penuh kasih dan kasih yang tidak berkesudahan. Ratapan ini mengajak kita untuk hidup dalam pimpinannya selalu, dalam pimpinan Roh Kudus, supaya kita kuat dalam setiap penderitaan dalam kehidupan ini. Itu semua Bapak dan Ibu berorientasi selalu pada Tuhan. Kehidupan kita ini dalam seluruh gerak dan tindakan kita. Jadi ketika kita bertindak, ketika kita hendak berbuat, ketika kita hendak beraktivitas, kita terlebih dahulu harus memohon petunjuk atas pimpinan Roh Kudus-Nya, supaya dengan pimpinan Roh Kudus itu kita benar-benar merasakan kasih setia Tuhan yang benar-benar tidak habis-habisnya, tidak henti-hentinya, tidak berkesudahan Bapak dan Ibu. Dengan demikian, nas ini mau mengatakan kepada kita dan mengajak kita selalu untuk hidup dalam persekutuan dengan Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita diajak belajar dan harus selalu dalam kehidupan ini kita harus bersyukur selalu atas kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan dalam pekerjaan kita, kehidupan dalam persaudaraan kita, kehidupan dalam gereja ini. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, jangan takut untuk menjalani hidup ini. Jangan takut, jangan khawatir untuk menjalani hidup ini. Karena Tuhan menyertai engkau semuanya. Karena Tuhan kasih-Nya tidak berkesudahan. Jadi jangan takut. Walaupun kita menderita, kita mempunyai banyak masalah dan tantangan, ingat Tuhan, andalkan Tuhan. Dengan imanmu kau berangkat mengandalkan Tuhan, bersandar hanya kepada satu Tuhan yang maha kuasa dan maha pengasih, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus, ingatlah segala tantangan, segala pergumulan, bahkan yang dinamakan penderitaan sekalipun, apapun penderitaan itu, apapun tantangan kehidupan itu Bapak dan Ibu, ingat selalu, kasih Tuhanmu tidak berkesudahan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dimanapun kita berada. Dimanapun kita, apapun penderitaan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Maka itu kita harus lebih setia sesungguhnya sebagai umat yang percaya, sebagai umat yang dikasihi, sebagai umat yang dipenuhi oleh begitu banyak berkat yang tidak bisa kita satu persatu kita utarakan dalam kehidupan kita ini. Maka itu belajarlah Bapak dan Ibu
bersyukur. Walaupun kita menderita, bersyukurlah. Napasmu masih di situ dalam penderitaanmu. Penderitaan itu sesungguhnya mengajak kita, menghimbau kita supaya kita bersandar kepada Tuhan. Jangan oleh karena penderitaan kita itu sehingga kita lari dari penderitaan. Kita tidak mau tahu lagi. Tidak mau tahu ke gereja dan sebagainya. Tidak mau tahu berdoa dan sebagainya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, nas ini sungguh sangat mengajak kita, menghimbau kita. Mari, dalam penderitaan itu, ternyata Tuhan bukan bermaksud jahat dan apa-apa. Tetapi Tuhan bermaksud supaya kita kembali kepadanya. Supaya kita bersembah sujud, memohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa kita. Supaya Dia mengampuni, sehingga berkat dan kasih-Nya selalu berkelimpahan dan tidak berkesudahan. Maka itu belajarlah kita untuk dalam hidup kita bersyukur selalu, karena Tuhan tetap mengasihi kita. Jangan lari dari Tuhan. Jangan keluar, jangan membuang firman-Nya, tapi dengarkanlah firman-Nya. Lakukanlah apa yang Dia inginkan dari kita semua yang hidup ini Bapak dan Ibu. Bersyukurlah kita semua kepada Dia yang selalu mengasihi kita, yang selalu mengampuni kita. Walaupun Dia pernah menghukum kita, tapi ingat, kasih-Nya lebih besar daripada hukum yang Dia berikan kepada setiap bangsa, kepada setiap manusia. Berangkat dari iman, berangkat dari kepercayaan kita Bapak dan Ibu, mari kita nyatakan, Tuhan adalah pelindungku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga. Pada sore hari ini yang indah ini Tuhan, Kau berikan napas kepada kami dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh Tuhan berangkat dari rumah kami masing-masing, berkumpul beribadah bersama-Mu ya Tuhan di rumah-Mu yang maha kudus ini. Kau mengajari melalui kitab ratapan ini supaya kami ya Tuhan benar-benar dalam penderitaan kami, dalam kehidupan kami ya Tuhan, Kaulah andalan kami. Ajarilah kami ya Tuhan supaya kami tetap bersandar pada-Mu Tuhan, supaya kami jauh dalam pikiran kami, bersandar dalam pikiran sendiri. Kami yakin ya Tuhan, Kau selalu menyertai dalam perjalanan kehidupan kami. Dimanapun kehidupan kami yang kami jalani, baik itu penuh penderitaan ataupun setengah dari perjalanan kami, Kau selalu menyertai kami dan memperhatikan kehidupan kami Tuhan. Ajari kami ya Tuhan selalu bersyukur kepada-Mu, karena Kau Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, yang kasih-Mu tidak berkesudahan kepada kami. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mau doakan kepada saudara-saudara kami, terlebih saudara-saudara kami yang seiman ya Tuhan, yang ditimpa, yang terjadi gempa pada hari yang lalu ya Tuhan, khususnya Tuhan di Tarutung dan sekitarnya. Kami mau ya Tuhan sampaikan kepadamu, kiranya ya Tuhan Kau yang maha tahu tetap menghibur ya Tuhan semua yang terkena gempa, terlebih bangunan-bangunan gerejamu, bangunan rumah-rumah jemaatmu, dan bangunan-bangunan ya Tuhan yang ada yang runtuh. Kaulah Tuhan yang menghibur mereka. Kami tidak tahu Tuhan apa maksud-Mu, tapi kami yakin ya Tuhan, kasih setia-Mu tidak berkesudahan. Kuatkanlah Tuhan saudara-saudara kami yang terkena gempa ya Tuhan, supaya mereka selalu terhibur oleh Kau, oleh kasih-Mu ya Tuhan, supaya dalam penderitaan itu ya Tuhan mereka kuat menjalani. Tetap ya Tuhan mereka bersandar pada-Mu, tidak bersandar pada pikirannya, tidak bersandar pada kekuatannya,
tapi bersandar kepada kasih dan karunia-Mu Tuhan. Yakinkan mereka ya Tuhan, yakinkan kami semua ya Tuhan, bahwasanya kasih setia-Mu tidak berkesudahan sampai akhir zaman ini. Kami yakin ya Tuhan, Kaulah Tuhan kami, Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang selalu menuntun jemaat-Mu, bangsa-Mu, di dalam penderitaan maupun di dalam kesenangan. Bapa, dalam Yesus Kristus, pimpinlah umat-Mu ya Tuhan. Roh Kudus-Mu ya Tuhan beserta mereka yang dalam terkena bencana gempa. Kami yakin ya Tuhan, mereka kuat. Mereka meyakini semua adalah mempunyai maksud dan tujuan atas yang Kau perbuat semuanya Bapa. Bapa, dalam Yesus Kristus, sekali kami memohon, hiburlah umat-Mu dan bangsa-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau ya Tuhan mendoakan kepada saudara-saudara kami seiman di HKBP Kramat Jati ini yang sakit ya Tuhan, yang pemulihan baru pulang dari rumah sakit dan pemulihan karena sakit menua, yaitu Tuhan kami mau doakan Sintua STR Siregar, Nyonya Sintua AH Simatupang Boru Sormin, Nyonya Utagalung Boru Simanungkalit, Nyonya Simanjuntak Rosita Boru Siaan, B Sibarani, Nyonya H Aritonang Lince Boru Simorangkir, Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Nyonya T Siaan Boru Tampu Bulun, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Irna Nova Astria Boru Manulang, Nyonya Marpaung Boru Purba, Peris Alprendo Butar-Butar, T Sitorus, Nyonya Siaan Boru Lumanggaol, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Daud Panjaitan, Nyonya Sirait Boru Simanjuntak, Halundang Boru Siregar, Sabungan Maruli Marpaung, Nyonya MS Sipahutar Boru Tagalung, M Malau, Firman Yoga Pardede, Sintua F Aritonang, M Marbun, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, Sintua EM Butar-Butar, RS Pardede, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Nyonya M Tambunan Boru Simanjuntak, Nyonya Sitorus H Boru Manurung, Nyonya Sintua Pardosi Boru Panjaitan, Nyonya SBP Siregar Boru Sihaan, BMP Marpaung, Sintua LA Sianturi, Nyonya Tambun Boru Sibuya, Anton Silaban, Nyonya Manihuruk Boru Situngkir, TN Sitorus, Nyonya Siregar Pisti Boru Sianturi, Agustina Marlina Boru Sipahutar, Nyonya Simanjuntak Boru Pardede, Nyonya Sihombing Boru Sibarani, Saud Sitorus, Amelia Gabriela Boru Rumapea. Demikian Tuhan yang masih di rumah sakit dalam perawatan, Piana Boru Sipayung, Ependi Simangusong. Bapa, dalam Yesus Kristus, tangan-Mu ya Tuhan menjamah tubuh mereka, berkati semua obat, makanan dan minuman, demikian tangan para medis dan dokter, supaya mereka ya Tuhan berusaha untuk memberikan penyembuhan. Dalam usaha-usaha itu ya Tuhan, semua adalah jalan untuk kesembuhan. Kami yakin ya Tuhan, kasih-Mu tidak berkesudahan. Untuk itu ya Tuhan, sembuhkanlah mereka dari sakit penyakit, dan beri ya Tuhan kesehatan untuk berikutnya. Terlebih ya Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan, pada hari Sabtu yang lalu, yaitu pada acara malam dana, Kau telah menyertai kami, menemani kami Tuhan, sehingga Kau memberikan kasih karunia-Mu yang berkelimpahan Tuhan, membuka hati dan pikiran para jemaat-Mu atas undangan panitia HUT ke-58 gereja-Mu dan pesta Gotilon, sehingga semua boleh berjalan ya Tuhan, acara demi acara hingga sampai selesai. Semua kami boleh sehat ya Tuhan, dan hari ini kami tetap Kau berikan kesehatan dan perlindungan yang dari-Mu. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Semua
karena kekuatan-Mu, bukan karena kepintaran dan kekuatan kami, tetapi karena kekuatan dan perlindungan-Mu, karena kasih-Mu ya Tuhan, menyertai seluruh umat-Mu HKBP Keramat Jati ini. Pada hari ini Tuhan, selesai kebaktian ini, kami akan kembali, jemaat-Mu akan pulang ke rumahnya masing-masing. Temani mereka ya Tuhan, jauhkan mara bahaya, beri kesehatan dan kedamaian selalu ya Tuhan dalam setiap rumah tangga mereka, sehingga mereka selalu merasakan ya Tuhan, kasih setia-Mu tidak berkesudahan sampai akhir kehidupannya. Bapa dalam Yesus Kristus, banyak kesalahan-kesalahan kami ya Tuhan yang menyebabkan dosa. Ampunilah segala dosa kami, yang sengaja maupun tidak kami sengaja. Biarlah kami menjadi berkat ya Tuhan dalam persaudaraan kami, dalam jemaat-Mu, di rumah-Mu ini, dan dalam pekerjaan kami, dan dalam persaudaraan kami. Dimanapun kami berada terlebih ya Tuhan, Bapa, biarkanlah kami menjadi berkat dan contoh teladan dalam kehidupan setiap umat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kami berdoa dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dan perpuluhan kita. Berikan namamu, nama
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menyinai wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.